Ho Hindu, no Hono, no itu Nederland, Co itu Cina alias Jepang, lalu Ro itu Republik, lalu Ko itu komunis. Lah ini jangkanya itu sudah menurut leluhur kacamatanya batin adalah demikian. Lah manusia yang hanya bisa menggapai pada Sastro Jendro Hayuningrat, banyak sekali para raja Indonesia yang memahami hanya sebatas itu, namun tidak menggapai pangruating diu. Artinya setengah hati amar ma'ruf, manusia melakukan kebaikan banyak, namun kebaikan yang dengan tendensi dipuja. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis Om wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Saya selalu melantunkan kata hajat-hajat leluhur Nusantara dengan harapan semua yang berada atau hidup di bumi Nusantara ini adalah menggemakan hajat-hajatnya leluhur Nusantara atau menindaki hajat-hajatnya leluhur Nusantara, di mana hajatnya leluhur Nusantara semestinya dan bahkan menurut saya adalah kewajiban bangsa ini untuk turut mewujudkan. Lah, apa itu hajatnya leluhur Nusantara? Adalah tumapake atau tumatane tatanan zaman adil. Zaman adil yang termaksud adalah zaman yang seimbang, yang paham persis atas hidup, atas tugas hidup dari pejabat maupun rakyatnya, sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang berlebihan. Yang saya maksud adalah sengsarane wong liya ya sengsarane awakku, sengsarane rakyat juga sengsaranya pejabatnya, sengsarane pejabatnya juga sengsara rakyatnya. Lah ini rumongso handar beni, bukan rumongso memiliki. Lah tumapake ini tentunya ada hal-hal yang patut kita tindaki, ada hal-hal yang patut kita gapai melalui apa? Melalui petunjuk yang nyata. Dan saya adalah orang yang akan mengatakan bahwasanya laju perkembangan bangsa Indonesia, sekali lagi, laju perkembangan bangsa Indonesia setelah didirikan dari para pendiri bangsa ini, yang pada waktu itu semestinya Indonesia itu baru kali ini menjadi negara republik, yang menurut saya semestinya juga menjadi tetap monarki, namun karena desakan internasional atau himpitan pola pikir internasional yang menyatakan bahwa demokrasi ini adalah lebih membudidayakan masyarakat atau lebih memperdayakan masyarakat, lebih tidak membuat kesenjangan sosial, dan lalu sehingga bangsa ini merdeka dengan bentuk republik. Saya tidak mencela republik ini karena menurut leluhur juga sudah ada jangkanya. Ho Hindu, no Hono, no itu Nederland, Co itu Cina alias Jepang, lalu Ro itu Republik, lalu Ko itu komunis. Lah ini jangkanya itu sudah menurut leluhur kacamatanya batin adalah demikian. Lah saya akan menyampaikan yang bahwasanya laju perkembangan Indonesia untuk saat ini menurut saya boleh berpendapat bahwa tidak berpijak dan tidak berpihak sekali kepada leluhur Nusantara, dan lalu saya menyampaikan bahwa bangsa ini alias sudah tidak berpijak pada petunjuk. Sekali lagi, tidak berpijak kepada petunjuk yang nyata. Lalu petunjuk yang nyata ini apa? Menurut saya adalah menggapainya tatanan dunia baru. Sekali lagi, menggapainya tatanan dunia baru yang tidak hanya sekedar kata-kata, yang tidak hanya sekedar rencana, namun bisa terimplementasikan secara nyata. Artinya, dengan dasar Pancasila ini ya, kasampurnane budaya adiluhung Pancasila ini adalah merupakan tonggak untuk menata Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, tanah air Indonesia, untuk menggapai tatanan dunia baru melalui Pancasila. Lah, Bung Karno juga pernah mengatakan bahwasanya membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila di tingkat internasional. Namun, karena tanpa petunjuk, sekali lagi, pemimpin berikutnya itu tanpa petunjuk yang nyata kecuali Pak Harto. Kalau Pak Harto, saya mengatakan masih berpijak kepada Pancasila. Mengapa saya mengatakan demikian? Masih ada penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan
Pancasila. Setiap bulan atau per tribulan, niscaya setiap masyarakat dari perwakilan RT atau RW ada yang diikutkan menjadi anggota atau peserta penataran Pancasila lah, P4, penataran P4 pada waktu itulah. Saya untuk saat ini, saya meyakini bahwa laju perkembangan Indonesia sudah meninggalkan petunjuk yang demikian. Sekali lagi, laju perkembangan Indonesia sudah meninggalkan petunjuk yang demikian. Lalu bagaimana pemimpin ini atau rakyat ini bisa kembali kepada toto titi tentrem gemah ribah loh jinawi? Tentunya lajunya itu harus sesuai dengan petunjuk lah. Siapa yang bisa mendapat petunjuk? Tentunya kaum Brahmana. Sekali lagi, tentunya kaum Brahmana. Namun saya kemarin mengatakan bahwasanya sekarang pejabat maupun rakyat ugerane atau pedomane itu kepada guru aleman. Guru aleman ya guru yang suka dipuja-puja lah. Berdasar kepada guru aleman ini, niscaya sukanya dipuja, nggak mau dicela, dan mengajak memuja, tidak mau dicela. Tidak ngaji nyata, artinya ngaji roso, bedah suroso, artinya ngaji roso itu ya kita mengaji perasaannya kita sendiri, perasaan bangsa ini, dan lalu bedah suroso itu adalah tahu maksud dan tujuan hidup sehingga bangsa ini tidak terbelangsak-belangsak, kata kasarnya tersesat, atau kalau secara umum adalah tersesat gitu aja. Lah, menurut saya bangsa ini sedang sangat keliru ya. Artinya bahasa itu bisa kita bedakan. Kalau keliru itu tidak terlalu kasar ya. Bangsa ini sedang sangat keliru dan sedang meninggalkan dan atau tidak mau menggunakan petunjuk yang ada. Kembali lagi, siapa yang bisa menggapai petunjuk ini? Tentunya kaum Brahmana. Lah, Brahmana yang seperti apa? Yang tahu kekancingannya Ratu Lawasan. Kekancingan Ratu Lawasan apa itu? Ya, kekancingan Ratu Lawasan itu adalah kekancingan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Tiu. Lah, namun sekarang semestinya kita harus melaksanakan Sastro Jendro Pangruating Tiu untuk memayu Hayuning Bawono. Sebab ada perbedaan. Manusia yang hanya bisa menggapai kepada Sastro Jendro Hayuningrat, banyak sekali para raja Indonesia yang memahami hanya sebatas itu. Namun tidak menggapai Pangruating Tiu. Artinya setengah hati, amar ma'ruf, manusia melakukan kebaikan banyak, namun kebaikan yang dengan tendensi dipuja. Tendensi sandarannya adalah dipuja. Kebaikan yang demi dia itu mendapat pujaan, atau kebaikan yang tidak tulus ikhlas, atau kebaikan yang taruhlah tidak krono Allah Ta'ala kalau kata Pak Kiai mungkin ya, yang tidak rela, yang tidak didasari dengan niat kewajiban hidup, ini tetap tindakan kebaikan yang masih keliru menurut saya. Artinya masih pamrih, di situ masih pamrih dipuja, masih pamrih akan menjadi kepala desa lah, seperti ini umpamanya. Akan pencalonan dewan atau pemilihan umum, otomatis banyak sekali orang yang melakukan kebaikan, namun kasus nyatanya juga niscaya hasilnya juga akan kurang baik. Artinya manusia sudah terpaku oleh guru aleman ini, taunya baik dan buruk lah. Kalau kita semestinya menggali lebih lanjut, taunya semestinya adalah kasampurnaning urip tumekaning kasampurnaning pati. Lah, saya kembali lagi bahwa bangsa ini telah melaju kepada hal-hal yang sifatnya impor. Sekali lagi, bangsa ini, Indonesia ini telah berkiblat kepada atau melaju kepada hal-hal yang sifatnya impor. Iman, impor. Beras, impor. Lalu ekonomi sistemnya juga impor. Semestinya kembali kepada petunjuk Brahmana. Namun, Brahmana ini telah terabaikan. Brahmana ini adalah orang yang tidak berpihak kepada salah satu agama. Sekali lagi, Brahmana ini adalah orang yang muhung tua juga atau muhung menyebut berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa seluruh sekalian alamnya, namun tidak berpihak kepada agama A, agama B, ini tidak berpihak lah. Ini yang saya maksud Brahmana yang sejati. Semestinya bangsa ini, pejabat ini, rakyat ini mencari Brahmana yang sejati, bukan berarti saya mengaku ya, untuk bagaimana kembali berpijak kepada petunjuk. Saya rasa demikian. Terima kasih.